Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk PLH kali ini, Pak Heri akan menjelaskan tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Alam Indonesia sangat kaya energi. Minyak bumi melimpah, gas alam, batu bara, sinar matahari, air terjun, energi angin, energi panas bumi, adalah sebagian kecil energi yang dimiliki negeri kita. Energi-energi tersebut selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak tanah untuk memasak, bensin dan solar untuk bahan bakar kendaraan bermotor, gas alam untuk memasak dan pembangkit listrik, sinar matahari untuk fotosintesis tumbuhan dan juga untuk menghasilkan energi listrik, energi angin dan air terjun untuk membangkitkan energi listrik, dan sebagainya. Energi listrik. Kipas angin listrik dapat berputar karena ada aliran listrik. Ketika listrik mati, kipas angin tidak dapat berputar. Selain kipas angin juga ada pompa air, televisi, telepon genggam, lampu senter yang merupakan peralatan kita sehari-hari yang mempergunakan energi listrik. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup di bumi, setelah mengalami proses jutaan tahun yang lalu di dalam bumi. Tekanan dan suhu tinggi di dalam perut bumi menyebabkan sisa-sisa makhluk hidup tersebut mengeluarkan senyawa cair dan gas hidrokarbon. Sedangkan yang tersisa adalah batu bara. Hidrokarbon cair dapat diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Berikut ini hasil destilasi minyak bumi. 1. Minyak tanah. Banyak digunakan untuk bahan bakar kompor minyak tanah, maupun mesin-mesin industri. 2. Bensin. Banyak digunakan untuk bahan bakar sepeda motor dan mobil. Bensin sangat mudah terbakar jika ada api. 3. Solar. Banyak digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Mesin diesel banyak digunakan untuk mobil, traktor pertanian, maupun alat-alat berat dan industri. 4. Liquid petroleum gas atau LPG. LPG adalah bahan bakar fosil yang tidak berbau dan mudah terbakar. Bau yang kita rasakan dari LPG adalah akibat tambahan gas agar dikenali saat ada kebocoran. Saat ini LPG banyak digunakan untuk keperluan masak menggantikan minyak tanah. 5. Batu bara, banyak digunakan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selain itu, batu bara banyak digunakan untuk bahan bakar mesin uap pada kapal laut, industri peleburan besi dan sebagainya. C. Energi matahari. Matahari adalah sumber utama energi di bumi. Proses terjadinya gejala yang ada di bumi berasal dari matahari. Seperti fotosintesis, awan, angin, hujan, pasang naik dan pasang surut air laut, terangnya siang, indahnya rembulan malam, adalah terbentuk akibat energi yang dikirimkan matahari dalam bentuk cahaya. Bahkan, terbentuknya batu bara dan minyak bumi pun tidak lepas dari energi matahari. Awan terbentuk sebagai akibat penguapan di bumi. Air yang terkena panas matahari akan menguap naik ke atas. Uap air tersebut membentuk awan. Ketika awan memasuki lapisan angkasa yang suhunya rendah, awan tersebut mengembun dan menjadi hujan. Energi matahari dapat diubah secara langsung menjadi energi listrik menggunakan solar cell. D. Energi angin. Selain hujan, angin juga terjadi akibat adanya panas matahari.
Matahari menyinari udara di bumi, akibatnya udara memuai. Udara yang panas, memuai memiliki bobot yang lebih ringan daripada udara dingin. Akibatnya, udara yang panas tersebut naik ke atas. Tempat yang telah ditinggalkan udara panas tersebut, dimasuki udara dingin dari daerah sekitarnya. Udara yang bergerak itulah dinamakan angin. Angin sangat berguna bagi nelayan. Nelayan mempergunakan angin untuk menggerakkan perahu layarnya, yaitu dengan cara membentangkan layarnya. Angin juga berguna bagi petani. Petani membuat baling-baling. Ketika tertiup angin, baling-baling berputar. Baling-baling tersebut bisa berbunyi saat berputar. Bunyi tersebut untuk menakuti burung yang memakan padi. Angin juga berfungsi untuk membangkitkan energi listrik. Negeri Belanda terkenal dengan negeri kincir, karena negeri Belanda memanfaatkan banyak kincir untuk membangkitkan energi listrik. Angin adalah salah satu energi yang tersedia di alam. Pembangkit tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin angin diteruskan memutar rotor pada generator yang akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik disimpan di dalam baterai sebelum dimanfaatkan. Demikian materi, energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran PLH kelas 4 kali ini. Pastikan kalian mengerjakan tugas setelah menyimak video penjelasan ini. Dan, jangan lupa untuk menyalin soal dan menjawabnya di buku tugas PLH-mu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran PLH minggu depan.